Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afri dengan NIM 18060065. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2, yaitu tentang bab 14, yaitu tentang keuangan, investasi, dan bantuan asing, kontroversi dan peluang. Yang pertama, aliran sumber daya keuangan internasional. Aliran sumber daya keuangan internasional dapat dibentuk dari yang pertama, investasi swasta asing langsung, dan investasi dan portofolio terdiri dari investasi asing atau langsung oleh perusahaan multinasional atau transnasional, biasanya berkantor pusat di negara maju. Investasi portofolio atau saham, obligasi, dan surat berharga di pasar kredit dan ekualitas negara-negara berkembang oleh badan usaha dan individu swasta. Yang kedua, pengiriman uang dari pendapatan yang diperoleh pekerja migran dari luar negeri. Serta yang ketiga, pembangunan publik dan swasta. Dan usaha uang melakukan pemerintah nasional, individual, dan badan donatur multinasional yang kini berperan. Serta lembaga swadaya masyarakat LSM swasta sebagai besar pekerja langsung di tingkat lokal di negara-negara berkembang. Yang kedua, investasi swasta asing langsung dan perusahaan multinasional. Perusahaan multikultural atau Multicultural Corporation (MNS) didefinisikan sebagai suatu korporasi atau badan usaha yang melakukan dan mengendalikan berbagai suatu korporasi atau badan usaha yang melakukan dan mengendalikan kegiatan produksi di lebih dalam suatu negara. MNC dan sumber daya yang dihadirkan oleh mereka membawa peluang unik, tetapi bisa beroperasi menimbulkan masalah serius bagi banyak negara berkembang. Tempat MNC beroperasi, pertumbuhan investasi asing langsung oleh pihak swasta di negara-negara berkembang begitu pesat, meski bergejolak selama beberapa dasawarsa belakangan ini. Aliran FDI dipahami melalui konteksnya. Aliran FDI ke negara-negara berkembang masih mencakup bagian kecil dari investasi dan total negara-negara tersebut yang sebagian besar didominasi oleh sumber investasi domestik. Serta MNC sebenarnya telah menjadi pabrik global yang mencari peluang dimanapun di dunia ini. Banyak MNC yang memiliki volume penjualan tahunan melebihi GDP negara berkembang tempat mereka beroperasi. Pabrik global itu fasilitas produksi dari berbagai kegiatan usaha distribusikan di sejumlah negara yang mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga yang ada. Secara historis, MNC terutama yang beroperasi di negara-negara berkembang berfokus pada industri ekstraktif dan primer, terutama minyak bumi, mineral, non-gas, dan perkebunan, di mana sekitar MNC agrobisnis terlibat dalam kegiatan pertanian berorientasi ekspor dan pengolahan makanan lokal. Namun, belakangan ini, operasi manufaktur dan jasa, atau bank, hotel, dan sebagainya, telah mendominasi pangsa kegiatan produksi MNC. Terlebih lagi, produksi yang ditunjukkan untuk ekspor ke negara asal MNC dan pasar negara maju lainnya kini cenderung mendominasikan ketimbangan produksi untuk konsumsi di negara berkembang, tuan rumah tempat MNC beroperasi. Investasi swasta asing, pro dan kontra bagi pembangunan. Kontroversi seputar peran dan dampak investasi swasta asing seringkali didasari oleh adanya pertentangan mengenai sifat, gaya, dan karakter dari proses pembangunan yang diinginkan. Argumentasi yang mendasar mendukung dan menentang dampak investasi swasta asing dalam konteks jenis pembangunan yang ditimbulkan dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, argumen ekonomi tradisional yang mendukung investasi swasta asing, pemenuhan kesenjangan dalam tabungan, valuta asing, pendapatan, dan manajemen. Yang kedua, argumen yang menentang investasi asing, memperlebar kesenjangan. Yang ketiga, investasi portofolio swasta, manfaat dan risikonya. Selanjutnya, yang ketiga, peran dan pertumbuhan pengiriman uang. Pertumbuhan pengiriman uang yang tercatat sebagai akibat oleh akuntansi yang lebih baik. Sebagai analisis, bahkan memandang dari data statistik pada tahun-tahun belakang ini masih mengalami perhitungan yang selalu rendah. Tetapi, faktor yang lebih penting diantaranya itu meningkatnya biaya pengiriman uang kepada keluarga pekerja migran. Dengan demikian, peningkatan pesan pengiriman uang pekerja migran merupakan fenomena murni.
Pengurangan biaya dalam biaya dan hambatan pengiriman uang lainnya juga meningkatkan manfaat yang diperoleh, namun perlu ditekankan bahwa migrasi tidak selalu bersifat sukarela dan mungkin diakibatkan oleh terdagangan manusia, human trafficking. Sekalipun sukarela, pekerja migran sering kali tidak memiliki informasi sempurna mengenai kondisi kerja dan eksploitasi serta perlakuan tidak wajar menjadi hal biasa. Jelas agar migrasi dapat membawa dampak manfaat sosial yang maksimal bagi masyarakat serta berkembang perbaikan perundangan dan perlindungan atas apa yang diistilahkan oleh ILO sebagai pekerja migran, berstatus tidak tetap, dan kondisi kerja bagi pekerja migran yang sangat penting karena akan meningkatkan etikat negara-negara maju untuk menerima peningkatan migrasi yang masuk akal. Selanjutnya yang keempat, bantuan atau pinjaman asing. Perdebatan tentang bantuan pembangunan. Berbagai masalah konseptual dan pengukurannya. Negara-negara berkembang menerima dua sumber utama valuta asing. Bantuan pembangunan politik secara resmi, bilateral, dan multilateral, serta bantuan swasta tidak resmi yang diberikan oleh LSM. Kedua kegiatan ini merupakan bentuk bantuan asing meskipun biaya hanya bantuan politik, hanya bantuan publik yang diperhitungkan dalam laporan statistik resmi. Pada prinsipnya, semua transfer sumber daya pemerintah dari suatu negara ke negara lainnya seharusnya tidak masuk di dalam definisi bantuan asing. Terdapat dua kriteria setiap aliran modal ke negara-negara berkembang, yaitu tujuan non-komersial, dilihat dari sudut pandang pemberi donor, dan dicirikan dengan syarat-syarat lunak, yaitu tingkat bunga dan periode pembayarannya bagi modal yang dipinjamkan harus lebih lunak, tidak ketat daripada syarat-syarat komersil pada umumnya. Seperti halnya terdapat persoalan konseptual terkait definisi bantuan asing, terdapat juga persoalan pengukuran dan konseptual dalam perhitungan aliran bantuan pembangunan aktual. Terdapat 3 persoalan utama yang muncul dalam pengukuran bantuan. Pertama, kita tidak bisa begitu saja menambahkan nilai dolar dari hibah dan pinjaman masing-masing. Memiliki arti tersendiri bagi pihak negara pendonor dan penerima. Selanjutnya, jumlah dan alokasi atau bantuan publik. Volume dari bantuan pembangunan resmi yang mencakup hibah bilateral, pinjaman lunak, dan bantuan teknis maupun aliran dana multilateral, jelas bahwa alokasi bantuan asing sebagian hanya ditentukan oleh kebutuhan relatif negara-negara berkembang. Sebagian besar bantuan bilateral tampaknya didasarkan pada pertimbangan politik dan militer. Bantuan multilateral misalnya dari Bank Dunia dan berbagai badan PBB lebih memiliki dasar ekonomi, meskipun dalam hal ini pun kalangan kaya sepertinya menarik lebih banyak sumber daya per kapita ketimbang kalangan miskin. Selanjutnya, alasan negara donor memberikan bantuan. Pemerintah negara donor memberikan bantuan karena hal ini merupakan kepentingan politis, strategis, dan ekonomi mereka. Sebagian bantuan pembangunan mungkin dimotivasi oleh dorongan moral dan kemanusiaan untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Misalnya bantuan pangan darurat dan program kesehatan. Motivasi politik. Sejauh ini lebih dianggap penting bagi negara-negara pemberi bantuan, terutama bagi negara donor terbesar yaitu Amerika Serikat. Yang B, motivasi ekonomi, model-model dua kesenjangan, dan kriteria lainnya dalam konteks prioritas strategi dan politik yang luas. Program bantuan asing dari negara-negara maju memiliki alasan ekonomi yang mendasar. Yang C, kendala valuta asing. Biasanya, pembiayaan eksternal dapat memainkan peran yang penting dalam melengkapi sumber daya domestik dalam rangka meringankan minimnya tabungan dan falas. Dalam dua kesenjangan
Model dua kesenjangan adalah bahwa sebagian besar negara berkembang menghadapi kekurangan tabungan domestik untuk mengimbangi peluang investasi atau kekurangan falas. Kesenjangan tabungan adalah kelebihan peluang investasi domestik atau tabungan domestik sehingga menyebabkan investasi menjadi terbatas oleh valuta asing yang tersedia. Kemudian, kesenjangan valuta asing yaitu kekurangan yang terjadi ketika defisit perdagangan yang direncanakan melebihi nilai aliran masuk modal yang menyebabkan pertumbuhan output terbatas dan ketersediaan valuta asing untuk impor barang modal. Yang D, pertumbuhan dan tabungan. Bantuan eksternal juga dianggap dapat memfasilitasi dan mempercepat proses pembangunan dengan menghasilkan tabungan domestik tambahan sebagai hasil dari laju pertumbuhan yang lebih tinggi yang memang ingin diraih. Yang E, bantuan teknis dalam bentuk transfer tenaga kerja berketerampilan tinggi. Yang F, kapasitas absorptif, yakni kemampuan suatu negara untuk mempergunakan dana bantuan secara bijak dan produktif. Yang G, motivasi ekonomi dan kepentingan pribadi negara donor. Mengapa negara penerima menyetujui bantuan? Alasannya, mungkin ekonomi. Negara-negara berkembang sering kali cenderung menerima tawaran tersebut, biasanya diadvokasi oleh ekonom negara maju dan didukung oleh hal lainnya. Kemudian, di beberapa negara, bantuan dipandang baik oleh negara donor maupun negara penerima sebagai sarana yang dapat memberikan kekuatan politik yang lebih besar kepada pemimpin yang sedang berkuasa, dan terakhir baik atas dasar tanggung jawab kemanusiaan kalangan kaya terhadap kesenjangan kaum miskin dan atas eksploitasi mereka di masa lalu. Peran lembaga swadaya masyarakat. Peran lembaga swadaya masyarakat dalam bantuan asing. LSM merupakan lembaga atau organisasi sukarela yang bekerja di negara-negara berkembang. Mereka juga mempresentasikan kepentingan kelompok, lokal, dan internasional dengan beragam fokus perhatian seperti penyediaan bantuan darurat, perlindungan tenaga kesehatan anak, perbaikan produksi pangan, peningkatan hak-hak perempuan, dan pengentasan kemiskinan, pelestarian lingkungan hidup, dan lain-lainnya. Dampak-dampak bantuan. Di suatu pihak, para ekonom tradisional mengemukakan bahwa bantuan asing memang mendorong pertumbuhan dan transformasi struktural di banyak negara berkembang. Sedangkan pada pihak lain, bantuan tersebut tidak mendorong pertumbuhan yang lebih cepat, tetapi justru memperambat pertumbuhan. Bantuan resmi juga dikritik karena terlalu berfokus pada dan mendorong pertumbuhan sektor modern, yang justru memperlebar kesenjangan standar hidup antara si kaya dan si miskin di negara-negara berkembang. Yang kelima, konflik dan pembangunan. Cakupan konflik disertai kekerasan dan risiko konflik. Keamanan fisik merupakan landasan bagi kapabilitas manusia. Jaminan adanya keamanan mungkin menjadi hal yang paling penting mendasar bagi seluruh lembaga pembangunan. Konflik disertai kekerasan telah menghambat kemajuan di banyak negara miskin. Selain kengerian akibat konflik, rusaknya perekonomian juga disebabkan oleh adanya perkiraan akan kemungkinan konflik di masa mendatang dan adanya keraguan penyelesaian konflik tersebut. Konsekuensi dari konflik bersenjata. Konflik disertai kekerasan merusak kesehatan secara langsung dan tanpa diduga. Kesehatan, dampak langsung dari perang begitu nyata. Para pengamat menemukan bahwa dampak jangka panjang dari konflik lebih banyak disertai oleh perempuan karena mengurangi akses mereka atas layanan kesehatan, kesenjangan sosial, dan pendidikan. Hancurnya kekayaan. Konflik disertai kekerasan menghancurkan modal, dan sebagian modal yang tersisa dialihkan untuk kegiatan eksekutif, memperparah kelaparan dan kemiskinan. Tidak mengherankan bahwa di negara maju di daerah konflik produksi yang menurun.
Selanjutnya, restu dalam penanganan, responsi, dan pencegahan konflik. A. Pentingnya kelembagaan. Yang B. Pelaku global dalam pembangunan pasca konflik. Terlibatan pelaku tingkat global, regional, nasional, dan masyarakat sangat penting. Yang C. Pelaku nasional. Fokusnya hanya ditujukan untuk mengubah ekspektasi menjadi kecenderungan konflik di masa datang yang rendah, dan pelanggaran harus dihukum. Yang mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.